Yasin, santri miskin umur 28 tahun, masuk ke bank mewah pakai sandal usang demi biaya operasi ibunya. Tapi bukannya dibantu, ia malah ditertawakan pegawai di depan banyak orang, sampai ada satu tamu penting datang dan meminta data rekening Yasin dibuka saat itu juga. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit seperti belum benar-benar bangun, tapi Yasin sudah melangkah. Ia turun dari bus antar kota dengan mata yang perih dan punggung yang seolah memikul batu. Udara jalanan masih dingin, namun dingin itu terasa wajar. Yang tidak wajar adalah sunyi di dalam dada, sunyi yang muncul ketika seseorang kehabisan pilihan. Di tangan kanannya ada map tipis. Tidak tebal, tidak mewah, hanya map plastik yang ujungnya mulai retak. Di dalamnya ada surat waris yang ditulis rapi, sebuah catatan pendek dari pengasuh pesantren, dan selembar kertas berisi nomor rekening amanah. Yasin menatap kertas itu sebentar, lalu memasukkannya lagi seolah takut angin merampasnya. Sandalnya usang, talinya pernah putus lalu diikat ulang. Bajunya kusam, bukan karena malas, tapi karena hidup sering memaksa orang memilih antara rapi atau bertahan. Peci hitamnya tetap bersih, karena itu satu-satunya yang selalu ia jaga. Ia pernah diajari, kalau keadaan boleh compang-camping, tapi adab jangan sampai sobek. Di depan Yasin berdiri bangunan bank yang tinggi, pintu kacanya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ia terlihat lebih kurus dari yang ia kira. Ada garis lelah di sekitar mata yang tidak bisa ditutupi senyum. Ia menarik napas panjang, lalu membaca doa pendek dalam hati. Ya Allah, mudahkan. Ia melangkah masuk. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap, seperti menolak tubuhnya yang membawa panas matahari. Lobi itu luas, lantai marmernya mengilap, begitu licin hingga Yasin otomatis menahan langkah agar tidak terpeleset. Di dekat pintu ada pot bunga besar dan kursi tunggu empuk yang tampak seperti tidak pernah diduduki orang yang kelelahan. Yasin baru berjalan beberapa langkah saat ia merasakan mata menempel di tubuhnya. Bukan satu mata, tapi banyak. Ada yang melirik cepat lalu pura-pura menunduk. Ada yang menatap lama seperti sedang menilai barang. Ada juga yang langsung memalingkan wajah seolah Yasin membawa sesuatu yang memalukan. Ia mencoba tidak bereaksi. Ia mendekat ke meja informasi. Petugas perempuan di sana memakai seragam rapi dan senyum yang sudah seperti gambar. Yasin menyapa pelan, menyebut maksudnya dengan suara hati-hati. Petugas itu tidak menatap wajah Yasin. Tangannya hanya bergerak menunjuk loket layanan di sisi kanan. Tidak ada kata kasar, tapi rasa dinginnya lebih tajam dari hembusan pendingin ruangan. Yasin mengangguk dan berjalan ke arah loket. Di balik meja marmer panjang, seorang pegawai pria bernama Raka sedang merapikan berkas. Rambutnya licin, jam tangannya berkilau, dan cara duduknya seperti orang yang yakin dunia harus mengikuti ritmenya. Di sisi Raka, ada dua pegawai lain. Satu pria berpakaian biru, satu perempuan berpakaian kuning. Mereka tampak asyik mengobrol, menahan tawa, lalu tertawa kecil seolah ada lelucon yang hanya mereka mengerti. Saat Yasin berdiri di depan loket, tawa itu meredup. Tidak hilang, hanya berubah bentuk. Menjadi senyum tipis. Menjadi bisik yang sengaja dipelankan. Raka mengangkat wajah, memandang Yasin dari atas ke bawah seperti memindai. Tatapannya berhenti sebentar di sandal, lalu naik ke baju, lalu peci. Baru setelah itu ia bertanya, tanpa senyum. Ada perlu apa? Nada suaranya datar, tetapi ada sesuatu yang membuat Yasin merasa seperti sedang meminta maaf padahal ia belum melakukan apa-apa. Yasin membuka mapnya. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berusaha menahan. Ia menyerahkan kertas nomor rekening dan surat dari pengasuh pesantren. Saya mau menarik dana dari rekening amanah, Mas. Keperluannya darurat. Kata darurat itu keluar pelan, seperti orang yang tidak punya tenaga untuk menjelaskan panjang. Raka mengambil kertasnya dengan dua jari, seolah takut ada debu yang menempel. Ia membaca sekilas, lalu mengangkat alis. Dua pegawai di sampingnya ikut menoleh, lalu mereka saling pandang. Ada tawa yang hendak pecah tapi ditahan dengan tangan menutup mulut. Raka menatap layar, mengetik cepat. Bunyi ketukan keyboard terdengar seperti pukulan kecil yang teratur. Yasin menunggu, menunduk sopan, berusaha tidak memandangi siapapun terlalu lama. Ia takut kalau matanya bertemu mata mereka, hatinya akan goyah. Beberapa detik berlalu.
Raka berhenti mengetik. Ia menatap layar lagi, lalu menatap Yasin. Rekeningnya mana? Yasin menunjuk kertasnya. Itu, Mas. Nomornya ada di situ. Raka menghela napas, bukan napas lelah karena kerja, tapi napas orang yang merasa sedang dipaksa melayani sesuatu yang tidak penting. Ini bukan nomor rekening yang valid. Dua pegawai di sebelahnya menahan tawa lagi. Pegawai perempuan berjaket merah yang berada sedikit lebih jauh ikut menoleh, lalu menutup mulut dengan punggung tangan, seperti sedang menikmati pemandangan. Yasin merasa pipinya panas. Tapi ia tidak mau kalah oleh panas itu. Ia kembali membuka map dan menunjukkan stempel pesantren di surat pengasuh. Ini suratnya resmi, Mas. Saya cuma minta dicek lagi. Ibu saya harus tindakan hari ini. Kata ibu membuat suara Yasin sedikit pecah. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi ia juga tidak bisa menahan getar yang muncul dari dalam. Raka menyender sebentar. Matanya menyapu Yasin, lalu ia tersenyum kecil yang tidak ramah. Kalau butuh uang, bukan di sini tempatnya. Kalimat itu pelan, tapi menusuk. Yasin membuka mulut, lalu menutup lagi. Ia ingin menjelaskan bahwa ia bukan datang untuk meminta, ia datang untuk mengambil hak yang sudah tercatat. Tapi di ruangan itu, penjelasan terdengar seperti pembelaan, dan pembelaan sering dianggap sebagai kesalahan tambahan. Ia menunduk lagi, menahan napas. Dalam pikirannya muncul wajah ibunya. Wajah yang semalam masih mencoba tersenyum meski napasnya berat. Tangan yang menggenggam pergelangan Yasin, seolah takut anaknya hilang. Suara ibunya yang lirih, meminta Yasin jangan putus asa, karena Allah tidak pernah tidur. Yasin menggenggam mapnya lebih kencang. Raka mengetuk meja pelan. Tunggu dulu. Saya cek ulang. Tapi nada itu bukan nada membantu. Nada itu seperti orang yang ingin membuktikan sesuatu, lalu menertawakan hasilnya. Raka mengetik lagi. Kali ini lebih lambat, seolah sedang sengaja memperpanjang. Dua pegawai lain mendekat, ikut melihat layar. Mereka berbisik. Sesekali menunjuk ke arah Yasin, lalu tertawa tertahan. Yasin berdiri seperti patung. Ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang, namun dadanya makin sempit. Di luar, orang-orang keluar masuk bank dengan pakaian rapi dan langkah ringan. Di dalam, Yasin merasakan dirinya menjadi sesuatu yang salah tempat. Raka tiba-tiba berhenti mengetik. Ia menoleh ke rekan di sampingnya, berbisik sesuatu, lalu mereka tertawa lebih jelas. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Yasin menangkapnya sebagai penghinaan. Saat itulah ponsel di saku Yasin bergetar. Satu getaran pendek, lalu berhenti. Yasin tidak langsung mengangkatnya. Ia takut kabar apa yang menunggu di seberang. Tapi rasa takut itu tidak bisa menahan kenyataan. Dengan tangan yang pelan, ia mengambil ponsel, menatap layar, dan melihat nama rumah sakit. Yasin menelan ludah. Ia menutup ponselnya lagi tanpa menjawab, seolah menunda luka beberapa detik. Lalu Raka menggeser kertasnya kembali ke arah Yasin, seperti orang melempar sesuatu yang tidak berguna. Sudah saya bilang, rekeningnya tidak ada. Masnya pulang saja. Jangan bikin antrean panjang. Kata pulang terdengar seperti mengusir. Yasin tidak bergerak. Ia menatap kertas itu, lalu menatap Raka, tanpa marah, hanya seperti orang yang sedang berusaha bertahan agar tidak runtuh di depan banyak mata. Di lobi ban yang dingin itu, Yasin merasakan satu hal yang lebih dingin dari marmer. Rasa malu yang dipaksa masuk ke dada orang yang sedang berjuang menyelamatkan nyawa. Ia menarik napas pelan, memeluk mapnya, dan melangkah mundur ke kursi tunggu dekat pintu, dengan ponsel yang masih bergetar pelan di genggaman. Yasin duduk di kursi dekat pintu, tempat angin dari luar kadang menyelinap saat orang keluar masuk. Ia menatap mapnya seperti menatap satu-satunya tali yang menahan hidupnya hari itu. Kertas nomor rekening yang tadi dikembalikan Raka masih ada bekas lipatan kecil, seperti ikut merasakan dipermalukan. Di dalam ban, semua berjalan seperti biasa. Mesin antrean mengeluarkan bunyi lembut. Sepatu-sepatu bersih melangkah tanpa ragu. Orang-orang bicara pelan, seolah takut suara mereka merusak wangi ruangan. Yasin berbeda. Ia bukan takut pada ruangan ini, tapi pada waktu. Setiap detik yang lewat seperti diambil dari napas ibunya. Ponselnya kembali bergetar, kali ini lebih lama, seolah rumah sakit menolak menunggu lagi. Yasin menutup mata sebentar, menarik napas, lalu mengangkat telepon dengan gerakan yang tertahan. Suara perawat terdengar jelas, terburu-buru, tapi berusaha sopan.
Ibunya harus masuk tindakan, administrasi belum selesai, obat dan ruang harus dibayar lebih dulu. Yasin mengangguk pelan meski tak terlihat. Ia menatap lantai marmer yang mengilap, lalu menatap sepatunya sendiri yang sudah tipis. Setelah telepon ditutup, tangan Yasin tidak langsung turun. Ia memegang ponselnya lama, seperti memegang bara. Ada rasa ingin lari, ingin pulang, ingin menangis. Tapi pulang tanpa uang berarti kembali membawa tangan kosong, dan tangan kosong itu yang paling ia takuti. Ia berdiri, melangkah ke loket lagi. Kali ini ia tidak ingin berdebat. Ia hanya ingin satu orang di ruangan ini melihatnya sebagai manusia. Raka sedang melayani nasabah yang memakai kemeja rapi. Suaranya ramah, senyumnya mudah. Saat nasabah itu pergi, Raka menoleh ke Yasin dengan wajah datar yang kembali seperti dinding. Yasin berbicara pelan. Mas, saya mohon. Ibu saya harus tindakan hari ini. Tolong dicek ulang. Ini nomor rekening amanah. Ini surat pengasuh. Yasin menyodorkan surat itu lagi. Stempel pesantren terlihat jelas. Tulisan pengasuhnya rapi. Ada kalimat pendek yang menekankan bahwa perkara ini darurat dan harus dibantu. Raka tidak langsung mengambil. Matanya melirik sandal Yasin dulu, baru mengambil surat itu seperti orang yang terpaksa. Ia membaca 2 baris, lalu tertawa kecil. Di belakangnya, Naya dan Sinta ikut menoleh. Mereka seperti menunggu Raka melempar lelucon baru. Saat Raka mengembalikan surat itu, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Mas, kata Raka, suaranya dibuat pelan tapi cukup untuk didengar. Semua orang bisa bikin surat begitu. Tinggal beli stempel, beres. Kata-kata itu memukul Yasin lebih keras daripada tamparan. Ia merasakan dadanya sempit, bukan karena marah, tapi karena hancur perlahan. Namun Yasin tidak membentak. Ia menelan ludah, lalu berkata lagi dengan suara hampir berbisik. Saya tidak bohong. Raka menyender, lalu mengetik sesuatu asal. Wajahnya seperti menikmati peran sebagai hakim. Ia memandang layar sebentar, lalu menggeleng. Tidak ada. Saya sudah cek. Sinta menahan tawa dengan menutup mulut. Naya menatap Yasin sambil mengangkat alis, seolah berkata, sudah kubilang. Yasin menatap mereka satu persatu. Bukan untuk menantang, tapi seperti mencari celah belas kasihan. Ia tidak menemukannya. Yang ada hanya mata yang menilai dan mulut yang siap menertawakan. Kalau memang rekeningnya tidak ada, suara Yasin pelan tapi tegas, tolong arahkan saya ke bagian yang bisa bantu cek lebih dalam. Raka menghela napas panjang. Mas, ini bank, bukan tempat cari sensasi. Kalau mau minta bantuan, ke lembaga sosial. Jangan bikin orang lain nunggu. Kalimat itu membuat beberapa kepala di antrean menoleh. Ada yang menatap Yasin dengan rasa ingin tahu, ada yang mengernyit, ada yang tersenyum tipis seperti ikut terhibur. Yasin merasakan pipinya panas, tapi ia tetap berdiri. Ia ingin berkata bahwa ia tidak minta sedekah. Ia ingin berkata bahwa ia hanya ingin mengambil hak yang dititipkan. Tapi lidahnya terasa berat, karena ia tahu, apapun yang keluar dari mulutnya akan dianggap alasan. Ia mundur selangkah. Di balik kaca pintu, jalanan terlihat ramai. Dunia di luar bergerak cepat, seolah semua orang punya tempat yang pantas untuk mereka. Yasin merasa dirinya seperti salah huruf dalam kalimat panjang. Satpam yang tadi memperhatikannya kembali mendekat. Wajah satpam itu tidak keras, tapi sorot matanya jelas menyuruh Yasin berhenti membuat suasana tidak nyaman. Mas, kalau tidak ada urusan lagi, kata satpam pelan, lebih baik tunggu di luar saja. Yasin menatap satpam itu, lalu menunduk. Ia mengangkat mapnya, menyelipkannya ke dada, dan berjalan ke kursi paling ujung dekat pintu. Ia tidak pergi keluar. Ia memilih tetap berada di dalam, karena di luar ia tidak punya apa-apa selain panas dan debu. Ia duduk, memejamkan mata. Dalam hati ia membaca doa pendek, menahan gelombang yang naik turun di dada. Ia merasa sendirian, tapi ia memaksa dirinya percaya bahwa Allah tidak meninggalkan orang yang berusaha menolong ibunya. Di loket, tawa kecil itu muncul lagi, lebih pelan, lebih meremehkan. Yasin tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, seolah sedang memandang pintu yang belum terbuka. Ponsel di tangannya kembali menyala. Kali ini hanya satu pesan singkat dari rumah sakit. Biaya harus masuk sebelum jam 2 siang. Yasin menutup layar, menggenggam ponselnya sampai ujung jarinya memutih.
lalu menarik napas panjang yang terasa seperti menahan runtuhnya dunia. Yasin masih duduk dekat pintu ketika langkah sepatu mengkilap berhenti tepat di depannya. Ia mengangkat wajah pelan. Satpam berdiri dengan tangan di depan perut, wajahnya netral, tapi sorot matanya seperti pagar. "Mas," ujar Satpam, suaranya dibuat sopan. "Kursinya pindah ya?" Yasin menoleh ke sekeliling. Kursi yang ia duduki memang paling dekat pintu, tidak menghalangi jalur siapapun. Tapi ia mengerti, kadang masalah bukan soal menghalangi, melainkan soal terlihat. Di sana, Satpam menunjuk kursi lain yang lebih jauh, dekat tempat brosur dan sudut yang lebih terang. Tempat orang lewat pasti melirik. Yasin mengangguk tanpa bicara. Ia berdiri perlahan, memeluk mapnya. Dalam hati ia ingin menolak, tapi lidahnya seperti sudah lelah. Ia berjalan ke kursi yang ditunjuk. Sandalnya menggesek lantai marmer, bunyinya kecil, tapi terasa memalukan karena ruangan ini terlalu sunyi untuk bunyi yang jujur. Saat ia duduk di kursi baru, ia melihat beberapa nasabah melintas. Ada yang memandang sekilas, lalu buru-buru menatap ponsel. Ada juga yang menatap lebih lama, seperti sedang memastikan sesuatu, lalu bibirnya bergerak pelan seolah membicarakan. Yasin menarik napas, menahan agar pundaknya tidak jatuh. Ia menatap pintu loket dari kejauhan. Raka tampak tertawa kecil bersama dua rekannya. Mereka sesekali melirik ke arah Yasin, lalu kembali berbisik. Yasin menunduk. Ia membuka map, mengecek surat pengasuh lagi. Stempel itu masih jelas. Tinta biru tua, tidak luntur. Yasin mengusapnya pelan, bukan karena ragu, tapi karena ingin memastikan masih ada hal di dunia ini yang bisa dipercaya. Ponselnya bergetar lagi, kali ini bukan telepon, hanya pesan singkat. Yasin tidak langsung membukanya. Ia menahan, seolah dengan menunda membaca ia bisa menunda kenyataan. Tapi pada akhirnya ia tetap membuka, pelan-pelan, seperti membuka pintu yang mengarah ke ruang gelap. Pesanan obat harus dibayar sekarang. Jari Yasin kaku di atas layar. Ia menutup ponsel lagi, lalu menatap kosong ke depan. Di tenggorokannya ada rasa pahit yang tidak bisa ditelan. Ia ingin berteriak, bahwa ibunya sedang di ujung, bahwa ia tidak punya waktu untuk ditertawakan. Tapi suara itu tertahan oleh adab yang sejak kecil ditanamkan, adab yang kadang menjadi satu-satunya pakaian layak ketika semua yang lain compang-camping. Yasin berdiri sekali lagi. Ia berjalan ke loket, menunggu sampai Raka selesai berbicara dengan rekan kerja. Yasin tidak menepuk meja, tidak menyela. Ia hanya berdiri, sopan, seperti santri yang menunggu giliran mengaji. Raka menoleh dengan wajah jengkel. "Mas, ini lagi." Yasin menunduk sedikit. "Mas, saya mohon. Saya cuma butuh dicari jalan. Kalau bagian ini tidak bisa, saya ikut prosedur mana saja." Raka menyender dan mengangkat bahu. "Sudah dibilang, tidak ada. Mau prosedur apa lagi? Mas pikir ini warung?" Kata warung diucapkan seolah hinaan. Naya menutup mulutnya, menahan tawa. Sinta ikut tertawa pelan, lalu menatap Yasin dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti memotret untuk bahan cerita pulang kerja. Yasin menatap Raka sebentar. Dalam dadanya ada rasa panas yang ingin melompat. Ia meremas mapnya, merasakan plastik tipis itu hampir sobek. Ia menarik napas, mencoba menenangkan pikirannya dengan satu kalimat yang sering ia dengar di pesantren. Allah bersama orang yang menahan diri. Ia mengangguk pelan. "Baik, Mas." Yasin mundur. Ia kembali ke kursi. Tapi kali ini, kursi itu tidak terasa seperti tempat menunggu. Kursi itu terasa seperti tempat dihukum, sementara orang lain lalu lalang tanpa sadar bahwa ada seseorang yang sedang menahan hidupnya agar tidak jatuh. Belum sempat Yasin duduk sempurna, Satpam kembali mendekat. Nada suaranya lebih tegas daripada tadi. "Mas," katanya pelan, "sebaiknya tunggu di luar saja. Ini area nasabah." Yasin menatap Satpam. Kata area nasabah membuat sesuatu di dalam dirinya retak halus. Ia ingin berkata bahwa ia juga nasabah. Ia datang membawa nomor rekening. Ia datang membawa surat resmi. Tapi mulutnya terasa kering, dan ruangan ini tidak memberi ruang untuk pembelaan. Ia berdiri perlahan. Bukan karena patuh sepenuhnya, tapi karena tidak ingin suasana tambah rusuh. Ia melangkah menuju pintu kaca, berhenti tepat di ambang. Dari luar, cahaya matahari terasa lebih hangat, tapi juga lebih kejam. Dari dalam, dingin terasa tajam,
Tapi setidaknya masih ada kesempatan. Yasin menatap loket sekali lagi. Raka tertawa kecil, lalu kembali melayani orang lain dengan ramah. Yasin menunduk, memegang ponselnya erat. Ia membaca doa pendek dalam hati, lalu melangkah keluar ke teras bank, berdiri di antara panas jalanan dan dingin kaca, menunggu sesuatu yang belum ia pahami bentuknya. Di teras bank, Yasin berdiri di bawah bayangan atap yang tidak benar-benar melindungi. Panas jalanan merambat dari aspal, naik ke betisnya, lalu berhenti di dada yang sudah sesak sejak pagi. Pintu kaca di belakangnya memantulkan tubuhnya yang terlihat kecil di antara pantulan dunia yang rapi. Ia menatap ponsel yang sejak tadi seperti tidak sabar di genggaman. Getaran terakhir terasa lebih berat dari sebelumnya, seakan rumah sakit tidak sedang memanggil, tapi menariknya dengan paksa. Yasin akhirnya menekan tombol jawab. Suara perawat terdengar terburu-buru, napasnya cepat, tapi masih mencoba lembut. Mas Yasin, maaf saya ganggu lagi. Kondisi ibu Mas turun. Dokter minta tindakan dipercepat, tapi administrasi belum bisa jalan kalau belum ada pembayaran. Obat juga harus segera ditebus. Yasin memejamkan mata. Ia merasa tengkuknya dingin, padahal matahari ada tepat di atas kepala. Kata turun itu menancap lebih dalam daripada kata apapun. Dalam bayangannya, ibunya terbaring dengan selang, menahan sakit tanpa banyak suara, seperti selalu. Saya lagi di bank, Mbak, kata Yasin pelan. Saya sedang urus. Tolong tahan sebentar. Perawat diam sebentar, lalu suaranya makin lirih. Mas, ini sudah masuk batas waktu. Kalau lewat, kita harus tunggu jadwal ruang tindakan berikutnya. Yasin tidak menjawab. Ia takut kalau ia menjawab, suaranya akan pecah. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menutup telepon dengan tangan gemetar. Beberapa detik ia berdiri seperti itu, menatap ujung jalan tanpa melihat apa-apa. Di dalam kepala, suara tawa pegawai bank tadi bercampur dengan suara perawat, seperti dua pisau yang saling menggesek. Yasin menarik napas panjang. Ia menoleh ke pintu kaca. Di dalam, bank tampak tenang. Orang duduk menunggu dengan nyaman, mesin antrean berbunyi lembut, dan pegawai menyapa ramah. Seolah tidak ada yang sedang berlari mengejar nyawa. Yasin mendorong pintu kaca itu lagi dan masuk. Udara dingin langsung menyergap, membuat kulitnya merinding. Ia melangkah ke arah loket. Kali ini ia tidak berjalan lambat. Bukan karena marah, tapi karena waktu tidak lagi mau diajak sopan. Di dekat loket, Raka sedang bercanda dengan dua rekan. Mereka tertawa pelan, lalu salah satunya menoleh ke arah Yasin yang datang lagi. Senyum itu muncul, senyum yang seperti sudah hafal cara merendahkan tanpa mengotori tangan. Yasin berdiri tepat di depan loket. Ia menunduk sedikit, lalu membuka mapnya. Ia mengeluarkan surat pengasuh dan menyodorkannya dengan dua tangan. Mas, saya mohon. Suara Yasin tidak keras, tapi lebih tegas dari sebelumnya. Saya baru ditelepon rumah sakit. Ibu saya harus tindakan. Kalau hari ini tidak bisa, ibu saya bisa tidak tertolong. Kata tidak tertolong membuat ruang di dada Yasin seakan terpotong. Raka mengambil surat itu lagi, membaca sekilas, lalu mengangkat sudut bibirnya. Mas, saya sudah bilang, sistemnya tidak ada. Mau saya sulap? Sinta tertawa kecil. Naya menutup mulut, tapi matanya berbinar seperti menikmati tontonan. Yasin menelan ludah. Ia menahan agar tangannya tidak gemetar saat menunjuk stempel pesantren. Ini surat resmi. Tolong mas, kalau salah nomor, saya siap ikut prosedur apapun. Saya bisa kasih kontak pengasuh pesantren untuk verifikasi. Raka meletakkan surat itu kembali di meja, bukan menyerahkannya, tapi menekannya dengan ujung jari, seolah menguasai. Kontak siapapun tidak ngaruh. Ini ban, mas. Ada aturan. Kata aturan diucapkan seperti pagar tinggi yang sengaja dibuat untuk orang seperti Yasin. Yasin menatap mata Raka, mencoba mencari sisa manusia yang mungkin bisa mendengar. Mas, saya tidak minta dibantu karena kasihan. Saya hanya minta hak saya diproses. Kalau perlu, saya tunggu di sini sampai malam. Raka menoleh ke satpam seolah memberi tanda. Satpam yang berada tidak jauh langsung melirik. Raka tersenyum tipis. Mas, jangan bikin ribut. Nanti saya minta mas keluar. Yasin menarik napas pelan. Ia merasa dunia mengecil. Ruang dingin ini tidak memberi tempat bagi orang yang membawa luka. Tapi ia tidak bisa mundur,
karena mundur berarti kembali ke rumah sakit tanpa apa-apa. Di saat itulah sebuah suara berbeda terdengar dari arah pintu masuk. Suara pintu kaca terbuka, disusul langkah yang lebih pasti, lebih tenang, seperti langkah orang yang tidak pernah dipertanyakan di ruangan ini. Beberapa pegawai yang tadi tertawa mendadak membenarkan sikap. Manajer cabang terlihat berjalan cepat menyambut seseorang, senyumnya lebar, tubuhnya sedikit membungkuk. Yasin menoleh pelan. Seorang pria tua berwajah tenang masuk, pakaiannya rapi, tapi tidak mencolok. Di belakangnya ada dua orang berseragam yang berjalan dengan jarak terukur. Pria tua itu tidak langsung menatap loket, tidak juga menatap antrean. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada satu titik. Yasin. Tatapan itu tidak seperti tatapan Raka. Tidak menilai, tidak menghitung. Tatapan itu seperti orang yang mengenali sesuatu yang pernah hilang, lalu menemukannya lagi dalam bentuk yang tidak disangka. Raka buru-buru berdiri lebih tegak. Ia menoleh, wajahnya langsung berubah manis. "Pak, selamat datang." Pria tua itu tidak menjawab sapaan Raka. Ia melangkah mendekat pelan, sampai jaraknya tidak jauh dari Yasin. Suaranya rendah, tapi cukup terdengar oleh orang di sekitar. "Namamu siapa?" katanya. Yasin menelan ludah, lalu menunduk sopan. "Yasin, Pak." Pria tua itu mengangguk kecil, lalu matanya turun ke map tipis di tangan Yasin, kemudian naik lagi ke wajah Yasin yang menahan pecah. "Buka data rekeningnya," kata pria tua itu, menoleh ke manajer cabang. "Sekarang." Manajer cabang langsung mengangguk cepat, tanpa bertanya. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ruangan itu kehilangan tawa. Manajer cabang muncul dari balik pintu kaca bagian dalam. Langkahnya cepat seperti orang yang baru saja mendengar kabar besar. Senyumnya lebar, tapi keringat di pelipisnya terlihat. Ia menunduk sedikit di depan pria tua itu. Suaranya berubah halus, jauh berbeda dari cara Bang ini memandang Yasin sejak tadi. "Silakan, Pak," kata manajer itu. "Kami siapkan ruang." Pria tua itu tidak langsung bergerak menuju ruang. Ia berdiri di tengah lobi, menatap sekitar seperti sedang menilai napas ruangan. Pegawai yang tadi tertawa langsung membenarkan bahu, merapikan rambut, menahan bibir agar tidak bergerak. Raka yang barusan mengancam memanggil satpam, kini tersenyum paling manis. Ia melangkah maju, ingin terlihat berguna. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria tua itu menoleh pelan. Tatapannya tenang, tapi membuat Raka seperti mengecil beberapa tingkat. "Bantu yang tadi kau tolak." Raka menelan ludah. "Maksudnya, Pak?" Pria tua itu tidak meninggikan suara. Ia hanya menggerakkan dagunya ke arah Yasin, yang masih berdiri dengan map tipis di tangan. "Anak ini." Kata anak itu membuat Yasin sedikit kaget. Yasin sudah 28 tahun, tapi di hadapan pria tua itu, ia merasa seperti santri baru yang belum pandai menyembunyikan gemetar. Raka buru-buru tertawa kecil, tawa yang dipaksa terdengar ramah. "Oh, ini Pak. Dia datang bawa nomor rekening yang tidak valid. Sudah kami cek, tidak ada. Mungkin salah tulis." Naya dan Sinta mengangguk cepat, seolah ingin ikut menutup rapat kesalahan. Satpam yang tadi mengusir Yasin berdiri agak jauh, mendadak pura-pura sibuk mengamati pintu. Pria tua itu menatap Raka, lalu menatap manajer cabang. "Buka datanya." Manajer cabang mengangguk, memanggil seseorang dari bagian belakang. "Budi, akses data amanah. Sekarang." Raka mencoba ikut duduk di depan komputer, seolah itu urusannya. Tapi manajer cabang memberi isyarat halus agar Raka mundur. Raka tertawa kecil lagi, lalu berdiri di samping, matanya tetap ingin melihat layar. Yasin berdiri sedikit menjauh, tidak ingin mengganggu. Namun pria tua itu memberi isyarat agar Yasin mendekat. Yasin melangkah pelan. Marmer yang tadi terasa dingin, kini terasa seperti kaca yang rapuh. Ia merasakan banyak mata menempel pada punggungnya. Orang-orang yang tadi seolah tidak peduli, kini diam, seperti menunggu sesuatu meledak. Bagian belakang bank membuka akses sistem. Bunyi ketikan terdengar lebih cepat. Budi yang dipanggil manajer cabang duduk dengan wajah tegang, jari-jarinya bergerak cekatan. Manajer cabang berdiri di belakangnya, ikut menatap layar. Pria tua itu menunggu tanpa gelisah. Raka mulai berkeringat. Ia menyeka pelipisnya dengan ujung jari, lalu mencoba tersenyum lagi pada pria tua itu. "Pak, biasanya kalau rekening seperti ini, memang tidak terdaftar."
Banyak yang coba-coba. Pria tua itu tidak menoleh. Diam. Satu kata itu membuat Lobby seperti ikut membeku. Raka tidak berani bicara lagi. Budi berhenti mengetik. Matanya membesar, lalu mengecil lagi seperti mencoba memastikan ia tidak salah lihat. Ia menelan ludah, lalu memandang manajer cabang. Manajer cabang juga membeku, bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Pria tua itu melangkah mendekat ke layar, pelan, tanpa tergesa. Yasin ikut mendekat setengah langkah. Ia melihat sekilas barisan angka, nama rekening, dan beberapa kolom yang tidak ia pahami. Tapi satu hal jelas bahkan bagi Yasin yang tidak biasa membaca sistem bank. Angkanya bukan angka kecil. Bukan angka yang bisa ditertawakan. Raka yang berdiri di samping, ikut melirik layar. Wajahnya yang tadi penuh senyum berubah pucat dalam satu napas. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti orang yang baru kehilangan tanah tempat berpijak. Naya menutup mulutnya, bukan menahan tawa, tapi menahan kaget. Sinta mundur setengah langkah, seolah takut layar itu memantulkan dosa yang baru saja mereka buat. Pria tua itu menatap layar lebih lama, lalu menoleh pada Yasin. Kau datang untuk apa? Yasin menelan ludah. Suaranya keluar serak, tapi jujur. Untuk biaya tindakan ibu saya, Pak. Pria tua itu mengangguk, pelan, seperti menyimpan sesuatu di dalam dada. Ia menoleh lagi ke manajer cabang. Cetak. Manajer cabang langsung bergerak. Tangannya gemetar saat memberi perintah. Printer menyala, lalu kertas keluar satu demi satu. Bunyi mesin itu terdengar seperti detak jantung baru di ruangan yang tadi penuh tawa. Raka menatap kertas yang keluar, lalu menatap sandal Yasin, lalu menatap wajah Yasin yang tetap menunduk. Nafasnya terlihat berat, seolah ia baru sadar bahwa yang paling miskin di ruangan ini bukan Yasin. Pria tua itu mengambil satu lembar print, membaca cepat, lalu berkata dengan nada yang tetap tenang, tapi membuat setiap orang menegang. Panggil kepala layanan, dan siapkan audit pelayanan hari ini. Kata audit membuat udara di lobi seakan berubah berat. Manajer cabang mengangguk cepat, lalu menoleh ke Budi dengan wajah tegang. Budi tidak berani bertanya. Ia hanya kembali mengetik. Tangannya bergerak seperti orang mengejar sesuatu yang bisa lepas kapan saja. Raka berdiri di samping, sudah tidak berani tersenyum. Tangannya beberapa kali meraba jam tangan di pergelangan, seolah mencari pegangan. Naya dan Sinta saling menatap, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Mereka baru sadar, semua bisik yang tadi terasa kecil kini bisa menjadi catatan. Pria tua itu tidak banyak bicara. Ia berdiri dengan punggung tegak, tangan di belakang, menatap layar seperti orang yang sudah hafal peta besar, hanya sedang memastikan satu titik. Manajer cabang mendekati Yasin, suaranya berubah sangat halus. Mas Yasin, silakan duduk di ruang tamu sebentar ya. Kami proses segera. Yasin menatap manajer itu tanpa tahu harus menjawab apa. Kalimat silakan duduk terdengar seperti sopan, tapi juga terdengar terlambat. Yasin mengangguk kecil. Ia ingin duduk, namun kakinya seperti lupa caranya. Pria tua itu mengangkat tangan pelan, menahan manajer cabang. Tidak usah dipindah. Proses di sini. Biar semua melihat. Manajer cabang menelan ludah. Ia mengangguk lagi. Yasin berdiri tetap di tempatnya. Ia tidak mencari perhatian, tapi perhatian datang menempel sendiri. Beberapa nasabah yang tadi antre mulai melirik. Beberapa pura-pura sibuk dengan ponsel. Beberapa berdiri lebih lama dari perlu, seperti menunggu kelanjutan. Printer kembali berbunyi. Kertas terus keluar. Angka-angka tertera rapi seperti barisan yang tidak ada ujungnya. Yasin tidak berani memegang dulu. Ia merasa kertas itu bukan miliknya, melainkan amanah yang terlalu besar untuk tangan yang selama ini hanya memegang kitab dan cangkul pesantren. Pria tua itu mengambil beberapa lembar, lalu menunjuk satu bagian pada manajer cabang. Ini akun amanah, bukan rekening biasa. Ada penguncian berlapis. Makanya tidak muncul di akses depan. Manajer cabang mengangguk seperti murid. Iya, Pak. Kami akan pastikan aksesnya. Raka memberanikan diri bicara, suaranya serak. Pak, saya tadi sudah cek. Memang tidak muncul. Saya kira. Pria tua itu menatap Raka sebentar. Hanya sebentar, tapi cukup membuat Raka berhenti. Kau kira berdasarkan apa? Raka menunduk. Kata-kata yang ingin ia ucapkan seperti pecah sebelum keluar. Yasin menelan napas.
Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak ingin orang dimarahi karena dirinya. Tapi bayangan ibunya kembali muncul, dan ia sadar ini bukan soal dirinya saja. Ini soal bagaimana seseorang diperlakukan saat paling lemah. Manajer cabang memberi instruksi cepat pada Budi untuk membuka menu pencairan darurat. Budi mengangguk, mengetik lagi, lalu menoleh ke Yasin dengan mata yang kini berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada meremehkan. Ada rasa takut bercampur hormat. Mas Yasin, kata Budi pelan, nominal yang akan dicairkan berapa? Yasin menggenggam mapnya. Ia menyebut angka yang sudah ia hitung semalaman, biaya tindakan, obat, dan perawatan awal. Angka itu tidak kecil untuk Yasin, tapi dibanding saldo yang tadi sempat terlihat, itu seperti setetes air di lautan. Budi mengetik. Manajer cabang mengangguk cepat, memeriksa ulang. Sistem meminta verifikasi tambahan. Budi menyodorkan perangkat untuk tanda tangan digital. Yasin ragu sebentar, lalu menandatangani dengan tangan yang gemetar. Saat itu terjadi, Raka dan dua rekannya seperti menahan napas bersama. Di layar, status berubah. Diproses. Tidak ada bunyi kemenangan. Tidak ada sorak. Hanya sunyi yang menekan, sunyi yang membuat orang-orang mendengar detak jantung mereka sendiri. Manajer cabang memanggil staf lain untuk mengurus transfer langsung ke rumah sakit. Ia menyebut nama rumah sakit, meminta nomor rekening tujuan, meminta bukti, semua dilakukan cepat, seolah bank ini tiba-tiba bisa bergerak secepat itu sejak awal. Yasin menyebut nomor rekening rumah sakit, lalu mengeluarkan pesan dari perawat sebagai bukti. Manajer cabang menerima ponsel Yasin dengan dua tangan, seolah ponsel itu benda penting yang harus dihormati. Raka menatap ponsel itu lama. Matanya berkaca-kaca, bukan karena iba, tapi karena ia baru mengerti betapa sempitnya hatinya tadi. Ia menelan ludah, lalu mencoba berbicara. Mas Yasin. Suaranya pecah. Saya. Yasin menoleh pelan. Ia tidak tersenyum, tapi juga tidak menatap dengan marah. Wajahnya lelah, namun tenang. Manajer cabang tiba-tiba berkata, transfer sudah masuk. Mas. Ini bukti transaksinya. Ia menyerahkan slip itu pada Yasin. Tangan Yasin menerima slip itu seperti menerima kabar hidup. Ia menatap angka dan nama rumah sakit tercetak jelas. Dadanya yang sejak pagi seperti diperas, akhirnya mengendur sedikit. Ia menunduk. Bibirnya bergerak pelan membaca syukur. Allah. Pria tua itu menatap Yasin, lalu menoleh pada manajer cabang. Sekarang panggil kepala layanan. Saya ingin dengar laporan dari semua yang bertugas, termasuk yang menertawakan. Raka membeku. Naya dan Sinta seperti kehilangan warna di wajah. Yasin menggenggam slip itu erat, seperti takut kertas itu menghilang kalau ia lengah. Ia melangkah setengah langkah mundur, bukan untuk menghindar, tapi karena ia merasa badai yang sebenarnya baru saja mulai bergerak. Kepala layanan datang tergesa dari arah belakang. Napasnya sedikit tersengal seperti baru dipanggil saat belum siap. Ia berdiri di samping manajer cabang, menatap pria tua itu dengan wajah yang berusaha tenang tapi jelas tegang. Di lobi, suasana berubah menjadi seperti ruang sidang. Orang-orang tidak lagi bergerak bebas. Bahkan nasabah yang tadi hendak pergi mendadak menahan langkah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka tahu sesuatu besar sedang dibuka. Pria tua itu berdiri tanpa emosi yang meledak. Justru ketenangannya membuat semua orang merasa bersalah. Ia menatap satu persatu pegawai di loket, lalu menoleh ke arah Raka. Kau yang melayani pertama, katanya. Raka menelan ludah. Bibirnya kering. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu gugur sebelum jadi. Iya, Pak. Ceritakan dari awal, ujar pria tua itu. Raka melirik manajer cabang, lalu melirik Yasin sekilas. Tatapannya pada Yasin kini seperti orang yang ingin menarik kembali kata-kata yang sudah terlanjur keluar. Ia menghela napas, lalu berkata pelan bahwa Yasin datang membawa nomor rekening yang tidak muncul di sistem depan. Ia bilang ia sudah mengecek, lalu menyarankan Yasin kembali besok. Pria tua itu mengangguk kecil. Lalu tawa itu untuk apa? Raka terdiam. Dadanya naik turun cepat. Ia mencoba bicara, tapi suaranya serak. Saya tidak bermaksud, Pak. Saya kira. Pria tua itu memotong halus. Kau kira lagi. Kepala layanan menunduk. Manajer cabang menahan napas. Naya dan Sinta berdiri seperti patung. Sinta menggenggam tangannya sendiri, kukunya menekan kulit, seolah ingin merasakan sakit agar tetap sadar.
Yang dua itu, kata pria tua itu, menoleh ke Naya dan Sinta, juga ikut tertawa. Naya cepat-cepat menggeleng. Maaf, Pak. Kami cuma... Kalimatnya berhenti. Ia tidak menemukan kata yang bisa membuat tawa tampak pantas. Sinta menunduk lebih dalam, bahunya bergetar kecil. Raka tiba-tiba maju selangkah, seperti ingin menutup mereka. Pak, semua salah saya. Jangan libatkan yang lain. Pria tua itu menatap Raka lama, lalu berkata pelan. Salahmu bukan hanya tawa. Salahmu menganggap orang seperti dia tidak punya hak. Kata orang seperti dia membuat Raka makin hancur. Ia sadar, kalimat itu pernah hidup di kepalanya. Ia pernah merasa ruang ini hanya milik mereka yang wangi, yang rapi, yang terlihat mampu. Dan Yasin, dengan sandal dan map tipis, terasa seperti noda yang harus disingkirkan. Yasin berdiri sedikit menjauh, memegang slip transaksi seperti memegang nyawa. Ia tidak ingin menjadi pusat masalah. Ia hanya ingin pulang ke rumah sakit. Tapi tubuhnya tertahan oleh suasana. Seolah ruangan ini ingin menebus sesuatu yang sudah terlanjur dilakukan. Pria tua itu menoleh pada Yasin. Kau mau bicara? Yasin tersentak kecil. Ia menunduk, lalu menggeleng pelan. Tidak perlu, Pak. Saya sudah dapat yang saya perlukan. Saya mau ke rumah sakit. Kalimat itu sederhana, tapi membuat beberapa orang menelan ludah. Karena yang Yasin perlukan bukan kemenangan. Yang ia perlukan hanya kesempatan menyelamatkan ibunya. Pria tua itu mengangguk, lalu berkata pada manajer cabang. Antarkan dia sampai pintu. Pastikan transportnya. Dan siapkan surat resmi ke rumah sakit agar prosesnya lancar. Manajer cabang langsung menjawab cepat. Baik, Pak. Raka tiba-tiba menatap Yasin. Matanya basah. Ia seperti orang yang baru sadar ia sudah menendang orang yang sedang membawa beban paling berat. Ia melangkah mendekat. Suaranya pecah. Mas Yasin, saya minta maaf. Yasin menatap Raka pelan. Tidak ada sorot dendam. Yang ada hanya kelelahan. Yasin mengangguk kecil, seperti menerima, bukan karena Raka layak dimaafkan, tapi karena Yasin tidak mau membawa racun itu pulang ke ibunya. Pria tua itu menambahkan satu kalimat yang membuat semua orang makin diam. Hari ini bukan hanya audit bank. Hari ini ujian hati. Yasin berjalan ke arah pintu bersama manajer cabang. Orang-orang memberi jalan tanpa diminta. Satpam yang tadi mengusir Yasin kini berdiri tegak, menunduk sopan, suaranya lirih meminta maaf. Yasin mengangguk sekali lagi, lalu melangkah keluar. Di luar, udara panas menyambut. Tapi Yasin merasa lebih ringan. Bukan karena ia jadi orang besar, tapi karena satu hal paling penting sudah bergerak menuju rumah sakit. Di belakangnya, pintu kaca menutup perlahan, meninggalkan bank dalam sunyi yang tidak lagi punya tawa. Di depan bank, manajer cabang berdiri sedikit menunduk, menawarkan mobil dinas. Yasin menolak halus. Ia tidak ingin terlihat membawa kemewahan yang bukan miliknya. Ia hanya ingin cepat sampai rumah sakit. Tapi manajer cabang bersikeras, kali ini bukan karena takut pada pria tua itu, melainkan karena wajah Yasin sudah seperti orang yang hampir jatuh. Mas, kami antar sampai rumah sakit. Ini lebih aman dan cepat, katanya, suaranya pelan. Yasin mengangguk, akhirnya menyerah pada satu hal yang paling ia butuhkan hari itu, kecepatan. Saat mereka berjalan menuju mobil, pria tua itu keluar menyusul. Langkahnya tenang, tidak ada tergesa. Ia berdiri beberapa meter dari Yasin, seperti memberi ruang agar Yasin tidak merasa terpojok. Dua orang berseragam masih ikut di belakangnya, tapi jaraknya dijaga. Yasin menunduk sopan. Ia masih belum tahu siapa pria itu. Ia hanya tahu, tanpa pria itu, pintu bank mungkin tidak akan pernah terbuka untuknya. Pria tua itu berkata pelan, "Aku kenal pengasuh pesantrenmu." Yasin mengangkat wajah sedikit. Kalimat itu membuat dadanya bergetar, karena nama pengasuh baginya adalah tempat pulang. Beliau baik sekali, Pak. Pria tua itu mengangguk. Beliau tidak sekadar baik. Beliau penjaga amanah. Yasin menggenggam mapnya. Kata amanah terasa berbeda sekarang, bukan lagi sekadar tulisan di surat, tapi seperti beban yang punya napas. Ia ingin bertanya, tapi ia menahan. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang mengejar rahasia. Pria tua itu melanjutkan, rekening yang kau bawa itu bukan rekening biasa. Itu bagian dari dana wakaf dan usaha yang sengaja disembunyikan dari mata yang rakus.
Yasin menelan ludah. Ia teringat pesan pengasuh beberapa bulan lalu, saat pengasuh memanggilnya setelah salat subuh. Pengasuh berkata, ada hal yang harus dijaga, bukan karena nilainya, tapi karena niat di baliknya. Yasin diminta menjadi orang yang mengurus administrasi, bukan pemilik. Yasin diminta tetap sederhana, agar hatinya tidak mudah tergelincir. Waktu itu Yasin mengangguk tanpa banyak paham. Hari ini, ia baru merasakan beratnya. Pria tua itu menatap Yasin lebih lama, lalu berkata, aku datang pagi ini bukan kebetulan. Aku sedang melihat cabang ini. Aku ingin tahu bagaimana mereka melayani manusia yang datang dengan pakaian sederhana. Manajer cabang di samping Yasin menunduk lebih dalam, seolah kata-kata itu ditujukan langsung padanya. Yasin menahan napas. Ia melihat ke pintu bank yang tertutup. Di balik kaca, Raka dan rekan-rekannya pasti masih berdiri dengan wajah pucat. Tapi Yasin tidak ingin menikmatinya. Ia hanya ingin ibunya selamat. Pak, kata Yasin pelan, saya tidak ingin siapapun dihancurkan karena saya. Saya cuma ingin cepat ke rumah sakit. Pria tua itu mengangguk. Kau tidak meminta balas. Itu yang membuat pengasuh mempercayaimu. Yasin menunduk. Pipinya terasa panas. Ia bukan suci. Ia hanya terlalu lelah untuk membalas. Di dadanya masih ada luka, tapi luka itu tidak boleh mengalahkan tujuan. Pria tua itu mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku dalam jasnya. Ia tidak menyodorkannya seperti orang pamer. Ia meletakkannya di atas map Yasin dengan gerakan lembut, lalu berkata, setelah ibumu stabil, temui aku. Bukan untuk harta, tapi untuk menyalurkan amanah ini ke tempat yang tepat. Yasin menatap kartu itu. Ada nama yang tertulis, jabatan yang membuatnya merasa aneh, seolah ia sedang memegang pintu menuju dunia yang selama ini ia anggap bukan miliknya. Komisaris utama. Yasin menelan napas, lalu mengangkat mata ke pria tua itu. Kenapa saya, Pak? Pria tua itu tidak menjawab dengan panjang. Ia hanya berkata, karena kau tidak memandang manusia dari kain. Kau memandang dari doa. Yasin merasakan tenggorokannya sakit. Ia teringat ibunya yang selalu berdoa meski hidup menekan. Ia teringat pengasuh yang selalu mengingatkan bahwa miskin bukan soal uang, tapi soal hati yang tidak mau berbagi. Yasin mengangguk kecil. Ia menyelipkan kartu itu ke dalam map, bukan ke dompet. Ia takut kalau ia menaruhnya di tempat yang terlalu dekat dengan kebanggaan. Manajer cabang membuka pintu mobil. Yasin masuk, memegang slip transaksi dan mapnya di pangkuan. Saat mesin dinyalakan, pria tua itu berdiri di samping mobil, menatap Yasin sekali lagi. Pergilah, katanya pelan. Selamatkan ibumu. Yasin mengangguk. Di dalam hatinya, ia memanggil Allah tanpa suara, seperti orang yang memeluk doa saat dunia berubah bentuk. Mobil bergerak pelan meninggalkan ban. Dari kaca, Yasin melihat bangunan itu makin kecil. Tapi rasa dingin yang ia rasakan di sana masih menempel, bukan di kulit, melainkan di ingatan. Mobil dinas melaju membelah jalan kota. Pendingin di dalam mobil terlalu dingin, tapi Yasin tidak peduli. Tangannya menggenggam slip transaksi erat. Seperti kalau ia melepas sedikit saja, nasib bisa berubah lagi. Map tipisnya ia peluk. Seolah di dalamnya ada suara ibunya yang meminta ia jangan terlambat. Manajer cabang duduk di kursi depan, sesekali menoleh ke belakang memastikan Yasin baik-baik saja. Ia tidak banyak bicara. Mungkin ia takut kata-kata bisa salah lagi. Di sisi sopir, radio dimatikan, suasana dibuat hening seperti menghormati. Yasin menatap keluar jendela. Orang-orang di trotoar berjalan biasa, pedagang membuka lapak, motor melintas, semua tampak normal. Tidak ada yang tahu, di dalam mobil ini ada seorang santri yang barusan dipatahkan lalu dipulihkan dalam waktu singkat. Seperti ranting yang ditarik sampai hampir putus. Ponsel Yasin bergetar. Ia melihat layar. Nama pengasuh pesantren muncul. Jantungnya berdetak lebih kencang. Pengasuh jarang menelepon di jam seperti ini. Yasin mengusap pecinya, lalu menjawab, Assalamualaikum, Nak. Suara pengasuh terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang berat di baliknya. Waalaikumsalam, Kiai. Jawab Yasin pelan. Saya sudah urus transfernya. Saya sedang menuju rumah sakit. Alhamdulillah yang diucapkan pengasuh terdengar seperti helaan napas panjang yang ditahan sejak subuh. Lalu suara pengasuh berubah sedikit lebih tenang, tapi kalimat berikutnya membuat Yasin menggenggam ponselnya lebih erat. Nak, aku harus bilang satu hal yang selama ini aku simpan.
Yasin menelan ludah. Apa itu, Kiai? Pengasuh diam sebentar, seperti memilih kata yang tidak melukai. Amanah itu bukan datang tiba-tiba. Itu sudah lama menempel pada keluargamu. Yasin terpaku. Suara jalanan di luar seolah menjauh. Keluarga saya, gumam Yasin, hampir tidak terdengar. Iya, jawab pengasuh. Ayahmu dulu bukan orang kecil. Tapi beliau memilih menghilang dari dunia itu, karena ada masa ketika harta memanggil banyak orang rakus. Beliau membawa satu hal, bukan uang, tapi kunci agar wakaf dan usaha itu tetap aman. Yasin merasa kepalanya berdenyut. Ia teringat ayahnya yang wafat saat ia masih kecil. Yang ia ingat hanya telapak tangan ayahnya yang hangat, suara ayah yang jarang bicara, dan cara ayah menatap ibunya seperti orang yang menyimpan rahasia besar. Yasin selalu mengira ayahnya hanya buruh biasa yang lelah. Kiai, suara Yasin serak. Kenapa saya tidak pernah tahu? Pengasuh menghela napas. Karena kalau kau tahu saat hatimu belum kuat, kau bisa salah jalan. Ibumu meminta aku menjaga ini sampai waktunya. Ibumu tahu kau akan diuji dari arah yang paling menyakitkan. Yasin memejamkan mata. Kata ibumu membuat dadanya pecah pelan. Jadi ibunya selama ini memikul sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Ibunya menahan hidup sederhana bukan karena tidak bisa, tapi karena takut harta membuat mereka kehilangan diri. Di kursi depan, manajer cabang menoleh sebentar, lalu kembali menatap jalan. Ia tidak ikut mendengar, tapi ia seperti mengerti. Percakapan ini bukan percakapan biasa. Pengasuh melanjutkan, hari ini ujianmu bukan cuma di bank. Ujianmu adalah apakah kau tetap jadi Yasin yang aku kenal setelah kau tahu ada angka besar di belakangmu. Yasin menggigit bibirnya. Ia ingin menangis, tapi ia menahan. Mobil terus melaju, tapi rasanya Yasin sedang berdiri di tempat yang tidak punya lantai. Saya cuma mau ibu saya selamat, Kiai, katanya pelan. Dan itu jawaban yang membuat aku tenang, ujar pengasuh. Nak, kalau nanti ada yang memuji, ingat, yang menyelamatkan bukan manusia. Semua hanya jalan. Yang menulis akhirnya hanya Allah. Yasin mengangguk. Ia tidak tahu pengasuh bisa melihatnya atau tidak. Tapi ia mengangguk seperti anak kecil yang takut salah. Telepon ditutup. Yasin menatap slip transaksi di tangannya. Angka itu nyata. Tapi kata-kata pengasuh lebih nyata. Ia baru sadar, selama ini ia merasa miskin karena tidak punya uang. Padahal yang benar-benar membuatnya kuat adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat orang bank. Doa ibunya, didikan pengasuh, dan hati yang dipaksa tumbuh di tempat sempit. Mobil berbelok memasuki area rumah sakit. Yasin melihat gedung itu dari jauh. Hatinya langsung kembali ke satu titik. Semua rahasia, semua angka, semua kartu nama komisaris utama, semuanya mendadak terasa jauh. Yang dekat hanya satu. Ibu. Yasin menarik napas panjang, menyeka sudut mata dengan ujung jari, lalu memeluk mapnya sekali lagi saat mobil berhenti di depan pintu masuk. Begitu mobil berhenti, Yasin turun tanpa menunggu pintu ditutup sempurna. Kakinya terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena slip transaksi sudah ada. Berat karena ia tidak tahu apakah ia datang tepat waktu. Manajer cabang ikut turun, memberi salam pada satpam rumah sakit, lalu menyerahkan surat resmi bank yang tadi disiapkan kilat. Mas Yasin, ini suratnya. Kalau ada kendala di administrasi, tunjukkan ini. Yasin mengangguk cepat. Ia tidak sempat berterima kasih panjang. Bibirnya hanya bergetar, lalu ia berjalan hampir berlari menuju pintu masuk. Di dalam rumah sakit, bau obat dan cairan pembersih menyambut. Suara langkah kaki, suara roda ranjang, dan bisik keluarga pasien bercampur menjadi satu. Yasin mendekap mapnya, slip transaksi diselipkan rapi, tapi tangannya tetap menutupinya seperti takut hilang. Ia menuju loket administrasi. Wajah perawat yang mengenalnya langsung berubah lega saat melihat Yasin datang. Mas Yasin. Yasin menyerahkan bukti transfer. Perawat memeriksa, mengetik cepat, lalu mengangguk berkali-kali. Sudah masuk, Mas. Alhamdulillah. Kami lanjutkan prosesnya. Yasin menahan napas. Kata lanjutkan membuat lututnya hampir lemas. Ia memegang tepi meja sebentar agar tidak jatuh. Ruang tindakan sudah siap, ujar perawat. Mas bisa tunggu di sana. Yasin berjalan mengikuti arah yang ditunjuk. Lorongnya panjang, lampunya putih, dinginnya berbeda dari ban. Dingin di sini tidak merendahkan.
Dingin di sini seperti mengingatkan bahwa hidup sedang dipertaruhkan. Di depan pintu ruang tindakan, ia melihat beberapa keluarga pasien lain duduk dengan mata merah. Ada yang berdoa, ada yang memeluk anaknya, ada yang menatap kosong. Yasin duduk di salah satu kursi, memeluk mapnya. Nafasnya pendek-pendek. Pikirannya berlari kemana-mana, tapi ia memaksa kembali pada satu kalimat pengasuh. Yang menulis akhirnya hanya Allah. Ponselnya bergetar. Pesan dari pengasuh, singkat. Jaga hati, nak. Yasin menatap pesan itu lama, lalu menutup ponselnya pelan, seperti menutup luka agar tidak menganga. Pintu ruang tindakan terbuka sebentar. Seorang perawat keluar, menyebut nama ibunya. Yasin berdiri cepat. Ia melihat ranjang didorong masuk. Di atasnya, ibunya terbaring dengan wajah pucat, tapi mata masih sempat terbuka sedikit saat melihat Yasin. Ibu. Suara Yasin pecah tanpa izin. Ibunya mengangkat tangan pelan. Jari jemarinya kurus, tapi geraknya seperti selalu, ingin menenangkan anaknya lebih dulu. Yasin meraih tangan itu, menggenggamnya dengan dua tangan. Sudah, Bu, bisik Yasin. Sudah beres. Ibunya menatap Yasin lama, lalu bibirnya bergerak pelan, seperti ingin mengucap doa. Yasin menunduk mendekat, mendengar satu kalimat yang seperti angin, tapi cukup untuk membuatnya runtuh. Jangan benci orang, ya, Sin. Yasin menutup mata. Air matanya jatuh ke punggung tangan ibunya. Ia mengangguk cepat, tidak sanggup bicara. Pintu ruang tindakan menutup. Yasin duduk lagi. Ruang tunggu terasa lebih sepi walau orang banyak. Ia menatap lantai, lalu menatap mapnya. Di dalam map itu ada kartu nama komisaris utama, slip transaksi, surat pengasuh, dan kertas nomor rekening yang tadi sempat ditertawakan. Tapi yang paling memenuhi dadanya bukan itu semua. Yang memenuhi dadanya adalah wajah ibunya, dan kalimatnya yang lembut. Jangan benci orang. Waktu berjalan lambat. Setiap kali pintu bergeser, Yasin menegakkan badan. Ia membaca doa pelan, berulang, tapi tidak seperti orang menghafal. Ia membaca seperti orang yang benar-benar tidak punya pegangan lain. Beberapa jam kemudian, pintu terbuka. Dokter keluar, melepas masker, lalu memandang Yasin. Mas Yasin, katanya, suaranya tenang, tindakannya berjalan baik. Kata baik membuat Yasin menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya naik turun, lalu ia berdiri dan menunduk, menangis tanpa suara. Ia merasa seperti baru dilepas dari tenggelam panjang. Yasin berjalan ke ruang pemulihan. Ibunya terbaring, napasnya lebih pelan, wajahnya lebih damai. Yasin duduk di samping, menggenggam tangan ibunya lagi. Ia tidak bercerita tentang Ban. Ia tidak bercerita tentang tawa. Ia tidak bercerita tentang angka-angka besar. Ia hanya berbisik pelan, dekat telinga ibunya. Terima kasih sudah kuat, Bu. Ibunya tidak menjawab, tapi jari jemarinya bergerak sedikit, seperti memberi isyarat bahwa ia mendengar. Di luar jendela, langit sore berubah warna. Yasin menatapnya sebentar, lalu kembali menatap ibunya. Dalam hatinya, ia menyebut Allah sekali lagi, bukan untuk meminta lebih, tapi untuk bersyukur karena hari ini ia diberi satu kesempatan, menjaga amanah tanpa kehilangan hati.